Ada 8 hak Quran yang hari ini kita abaikan. Hak-hak apa itu? Yang pertama, haknya adalah diimani. Apa maksudnya hak Quran diimani? Quran ini kita yakin, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Berarti neraka benar, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Berarti surga benar, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Berarti ketika Quran cerita tentang kiamat, benar. Kenapa? La raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Berarti hak Quran yang pertama kita imani, kita yakini bahwa Al-Quran adalah sumber la raiba fih. Berarti ekonomi kita harus pakai Quran. Berarti sistem pemerintahan harus pakai Quran. Berarti pergaulan kita harus pakai Quran. Berarti jual beli kita, transaksi muamalah kita harus pakai Quran. Berarti rumah tangga kita harus pakai Quran. Kenapa? La raiba fih. Aneh dong. Ada orang ngomong la raiba fih tapi bilang apa? Al-Quran sumber radikalisme. Ente muslim. Mas, logikanya dari mana? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Katanya ada ayat-ayat radikalisme. Nggak mungkin lah. Bagaimana bisa Allah itu mengajarkan radikalisme? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau Muhammad untuk menjadi rahmat atas seluruh alam. Isi Quran itu rahmat, bukan laknat. Jadi mana pernah ada radikalisme dalam Islam? Nggak pernah ada. Mau antum cari juga, sok mangga. Antum cari ayat, sini saya jelasin. Nggak ada ayat radikalisme di situ. Ya. Apakah ayat tentang jilbab itu radikalisme terhadap perempuan? Apakah ayat-ayat waris laki-laki dapat 2, perempuan 1 itu radikalisme terhadap perempuan? Apakah ayat-ayat tentang hukum potong tangan bagi pencuri ya? Apakah itu radikalisme? Apakah orang berzina dirajam itu radikalisme? Apakah taat kepada pemerintah, yang pemerintah itu taat pada Allah dan Rasulnya itu radikalisme? Tidak, itu bukan radikalisme. Itu perintah Allah. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan kepada hal-hal yang merusak manusia. Bukankah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah yang sayang kepada kita. Maka yang kedua, dipelajari. Alhamdulillah, saya yakin Majelis Taklim XL pasti ada guru-guru tahsin di sini. Untuk apa? Antum pulang kerja, bentar aja, bentar aja, 15 menit datang ke sini, perbaikin bacaan antum. Ya kan? Setengah jam sebelum maghrib mungkin pulang lepas kerja, setoran hafalan antum. Lumayan, satu hari antum setor 1 ayat, ada 30 ayat. Alhamdulillah. Pelajari. Yang ketiga, baca. Berapa banyak di antara kita yang baca Quran hanya Ramadan. Setelah Ramadan kita nggak pernah lagi sentuh Quran. Mahjuro. Kita hajaro, kita campakkan Quran. Coba lihat Quran kita teronggok rapi, berdebu, bersih. Ya, coba lihat handphone kita. Berapa banyak di antara kita yang buka handphone lebih sering balas WA dibandingkan buka aplikasi Quran. Padahal ada di sebelahnya, tinggal klik, nggak dibuka. Ya Rob, benar Nabi itu benar curhatnya, nggak mungkin salah. Apa kata Nabi? Inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Umatku ya Allah enggak peduli sama Quran. Yang keempat, apa hak Al-Quran? Al-Quran punya hak dihafalkan. Ikhwan fillah wal akhwat fillah. Hafalkan. Bismillah, antum bisa. Antum masih muda. Masih segar ingatannya, masih bisa, sangat bisa. Kenapa? 1 hari 1 ayat. Storkan hari ini Hamim. Masa enggak ada yang bisa hafal Hamim? Hamim, hafal Hamim. Wal kitabil mubin. Quran surat Ad-Dukhan. Hafal. Wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin. Setor 1 sama gurunya di sini. Besok inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Hafal. Ar-Rahman 'allamal Quran. Antum 100 hari konsisten seperti itu. 100 hafalan ayat baru. Alhamdulillah. Bisa. Bisa, wallahi bisa. Mana mungkin Quran diturunkan? Tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita hafalkan. Jangankan antum. Kemarin saya di Makassar ketemu sama Naja. Naja itu otaknya kena cerebral palsy, gangguan saraf otak. Dia di atas kursi roda, hafal 30 juz 114 surah. Kemarin saya ketemu dengan ada namanya Ayu. Ayu itu orang Tangerang, sejak lahir 2 buah bola matanya tidak ada. 2 buah bola matanya. Jadi enggak ada buah bola matanya, enggak ada. Hafal Quran 30 juz, 114 surah. Hafal.
Dari mana ayu hafal? Kupingnya Allah beri ketajaman lebih tajam daripada kuping kita. Kenapa? Allah ganti fungsinya dengan fungsi kesempurnaan. Saya tanya sama Ayu, Ayu bagaimana Ayu mau hafal Quran? Ustadz, Ayu cuma dengerin nenek baca Quran. Jadi neneknya baca Quran, Ayu langsung denger, langsung hafal. Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Jadi apa? Hafalin. Kenapa? Antum akan mendapatkan kemuliaan berdasarkan ayat yang terakhir antum hafal di surga nanti. Yang kemudian kelima, fahami. Antum hafal tapi nggak faham, repot juga mas. Kenapa? Banyak penghafal Quran pacaran. Punten. Banyak penghafal Quran makan riba. Antum hafal Quran, iya. Padahal dia baca, dia setoran sama ustadznya. Apa dia bilang? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum kalian pungut. In kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Beli motor pakai riba. Hafal tapi nggak paham. Bahaya, Mas. Jadi Ustadz ngejar mananya dulu nih, hafal dulu atau paham dulu? Fahami. Kalau antum hafal nggak paham, repot. Hafal ayat tentang jilbab. Banyak hafizoh yang berani buka aura di depan bukan mahramnya. Ya, makanya kenapa? Makanya fahami dan hafalkan. Ini penting. Banyak juga yang hafal Quran, tapi marah sama orang tuanya, nunjuk-nunjuk. Saya ada dapat laporan dari santri. Ada santri hafal Quran, sudah pegang 20 juz. Marah sama orang tuanya, oh bapaknya ditonjok mukanya. Masya Allah, hafal Quran 20 juz. Bagaimana bisa seperti itu? Kenapa? Karena dia nggak paham apa yang dihafalkannya. Jangankan nonjok orang tua, jangankan nunjuk orang tua, ngomong aja nggak boleh. Melotot aja sama orang tua itu udah suul adab. Apalagi sampai nonjok orang tua. Tapi apa? Ada penghafal Quran yang tidak paham ayat yang dihafalkannya. Kenapa? Karena ini namanya hafal cangkem. Hafal doang, tapi nggak ngerti ayat yang dibaca. Ya, kalau sudah paham gimana? Yang hak selanjutnya, selain difahami, ya, kemudian apa? Diamalkan. Nah ini yang berat. Antum paham, nggak boleh berdua dengan perempuan yang bukan mahram. Pulang bareng sama istri orang. Ayo, itu kholwat, ingat. Pulang sendiri deh, iya. Ayo bareng. Daerah mana? Pondok Aren kan? Iya, udah bareng yuk. Padahal apa? Antum berkholwat duaan. Nggak apa-apa nih kak, nanti tahu istri. Nggak apa-apa, istri udah tahu kok. Allahu Akbar, istri udah tahu dari mana? Istri udah tahu kalau antum begitu maksudnya. Ya, berapa banyak? Tapi apa? Tapi faham Quran, ikut kajian. Ya enggak? Apalagi punya utang, enggak dibayar. Kan antum faham hutang harus dibayar. Bahkan Allah katakan, ya, aufu bil uqud, penuhi janji kalian. Kan jatuh tempo 31 Desember. Kenapa tanggal 31 Desember tahun berikutnya enggak dibayar-bayar hutang itu? Padahal orang yang berhutang, apa kata Nabi? Ruhnya terkatung-katung antara bumi dan langit. Bahkan Nabi menolak menyolatkan jenazah yang ada hutangnya. Nabi sampai katakan, wahai sahabat, apakah mayat ini ada hutangnya? Apa kata para sahabat? Ada ya Rasulullah. Berapa? Wajah Nabi merah marah. Berapa hutangnya? Saking marahnya. Kenapa? Mati ada hutang. Apa kata para sahabat? 2 dinar ya Rasulullah. 2 dinar itu kecil mas. 1 dinar itu kalau antum beli di Antam, 1 dinar itu 1 lempeng emas, 4,25 gram emas. Harganya sekitar kalau sekarang 700 per gram. Ya, 7 kali 4 ya. Sekitar 2,8 juta, 3 juta lah. Berarti kalau 2 dinar cuma 6 juta, Mas. Apa kata Nabi? Mayat ini ada hutangnya? Iya. Sholatkanlah bagimu. Nabi pulang nggak mau nyolatin mayat ini. Kenapa? Nabi jijik sama mayat yang ada hutangnya. Itulah kenapa kalau kita meninggal dunia nanti pasti mic-nya bunyi. Apa kata mic-nya? Jika Bapak Ibu punya urusan hutang piutang dengan jenazah, kami ahli warisnya segera membayarkannya. Jangan main-main, Mas. Bukankah hutang itu adalah hak orang, uang orang yang antum pegang? Kembalikan, itu harta orang. Antum paham, tapi antum nggak mengamalkan. Simpen-simpen duitnya. Mobil baru, handphone baru, rumah baru, utang nggak dibayar. Nggak boleh, Bagaimana perasaan antum kalau uang antum nggak dibayar? Coba, bagaimana sakitnya? Assalamualaikum mas, maaf uang saya yang 10 juta di antum gimana ya? Cuma di read doang. Dulu waktu minjem gimana?
Wah, wajah memelas banget. Tolong ahi, tolong. Afwan, tolong. Ana menderita. Wah, pokoknya udah kayak orang nggak ada harapan hidup dah. Tapi begitu bayar hutang, ya Allah, ketemu. Assalamualaikum, afwan mas. Yang uang saya gimana? Antum minta-minta terus. Tahu kan saya kadang susah. Lebih galak dia daripada kita. Padahal itu uang siapa? Uang kita. Hak kita loh. Itu uang saya loh, ada di Anda. Saya minta hak saya. Kenapa ditahan? Hati-hati mas, Nabi sampai nggak nyolatin jenazah yang ada hutangnya. Jangan main-main loh. Makanya jangan bangga berhutang lah. Hari ini kita hidup serba hutang. Udah dengar berita, Indonesia mencatat pinjaman online, tercatat 18 triliun transaksinya. Ada yang meninggal dunia, hilang. Ada yang istrinya dijamin. Ada macam-macam sekarang. Pinjaman dari mana? Aplikasi. 5 juta, pinjamnya 3 juta, 10 juta. Tapi bunganya 300%. Stres mas, mau tidur dikejar sama Ambon. Bangun tidur dikejar sama Batak. Bangun tidur dikejar sama Bugis. Dikejar kenapa? Mau lewat mana? Apa itu? Pinjol. Pinjaman online mas. Nggak gede, 3 juta, 5 juta. Untuk apa sih utang? Ya, kalau kita nggak utang itu untuk kebutuhan pokok sangat mendesak. Bukan untuk gaya hidup. Karena rezeki dari Allah cukup untuk biaya hidupmu, tapi nggak akan pernah cukup untuk gaya hidupmu. Gaji 5 juta, mau motor, mau Ducati. Gimana ceritanya mas? Gaji antum 5 juta bro, motor Ducati cicilannya berapa? Anak mau sekolah 3 anak, istri 2, repot antum. Itu namanya orang gaya hidup. Orang gaya hidup, cik atulah, cek Sunda tehnya. Sing sadar mana teh, udah pakai aja Nokia batang gitu. Nggak apa-apa antum pakai Note 10 Plus ya, tapi cash daripada antum Nokia batang tapi utang, betul nggak? Iya. Nggak apa-apa, boleh kok, emang kenapa? Tapi apa? Cash, nggak usah ngutang-ngutang mas, nggak usah. Saya sayang sama antum, sama ikhwan fillah, semuanya akhwat fillah. Jangan biasain utang-utang. Kenapa? Berat mas, berat. Ya, siapa yang nggak punya utang? Saya pun ada utang, tapi apa? Hutang yang memang untuk kebutuhan pokok dan itu pun mendesak. Kalau tidak, ada jaminan. Apa jaminannya? Ada surat rumah, ada surat tanah. Artinya, kalau nanti satu saat jatuh tempo, bisa dibayar dari situ. Amalkan Quran. Quran bilang apa? Hormati hak-hak wanita. Antum kasar sama istri. Antum berarti nggak ngamalin Quran. Dikit-dikit main tangan. Nggak kasar tangannya, mulutnya kasar. Berapa banyak nih WA saya penuh curhatnya kaum hawa. Apa dia bilang? Suami saya Ustaz, kasarnya verbal banget, goblok lu. Dasar nggak sekolah, tolol, anak kampung. Masya Allah, antum suami mulutnya begitu. Seperti apa mulut seorang yang rajin sholat, rajin kajian? Kalau sama istri aja antum kasar, apalagi sama orang lain. Istri itu sahabat dekat hidupmu. Lah kalau sama orang dekat aja kamu gitu, apalagi sama orang jauh, Masya Allah. Ya, Masya Allah, kenapa? Antum nggak ngamalin Quran. Antum sholat, tapi anak antum nggak sholat. Antum biarkan putri antum membuka aurat di depan yang bukan mahramnya, padahal dia sudah balik. Amalkan Quran. Hak Quran yang paling berat, amalkan. Yang ketujuh, ajarkan. Jika antum punya ilmu, ajarkan. Dan yang paling super berat adalah yang ke-8, hak Quran yang ke-8 adalah dakwahkan Quran. Dan punten, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimahullah, hari ini kalau sudah sampai hak ke-8 Quran paling berat. Kenapa? Siap-siap antum akan dicap label radikalisme. Karena apa? Karena apa yang antum dakwahkan adalah Al-Quran. Dan siap-siap pengajian akan dibatalkan. Dan siap-siap akan ditolak kajiannya. Dan siap-siap akan dibubarkan pengajiannya. Kenapa? Mendakwahkan Al-Quran. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat At-Toha ayat 124. Apa kata Allah? "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari az-zikr. Az-zikr itu adalah Al-Qur'an. Fa innalahu ma'isyatan donka. Maka bagi mereka penghidupan yang sempit. Apa maksudnya penghidupan sempit? Hidupnya enggak pernah nyaman. Masalah terus. Beres sama istri, sekarang sama mertua. Habis mertua sama kantor. Habis kantor, sekarang sama anak. Habis anak sama teman. Oh, Masya Allah. Hidupnya sempit. Kenapa hidupnya sempit? A'rodo an zikri. Apa itu a'rodo an zikri? Berpaling dari Quran. Mahjuro. Benar.
Benar kata Nabi, mahjuro, kita tuh mahjuro. Apa itu mahjuro? Berpaling dari Al-Quran. Gak peduli sama Quran. Ya, apa kata Allah? Allah melanjutkan ayatnya, fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat, di kiamat, kami akan kumpulkan dalam keadaan buta. Sudahlah di akhirat selama-lamanya buta lagi. La haula wala quwata illa billah. Buta, Mas. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua betapa berat Al-Quran untuk kita. Kenapa? Karena kata Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja, ya, ini hadis dahsyat. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran di depannya, jadi imamnya, dan dia makmumnya, maka dia akan diajak Quran ke surganya Allah. Quran jadi GPS. Kata Quran kanan, kanan. Kata Quran kiri, kiri. Kata Quran putar balik, putar balik. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Dia akan dibawa oleh Quran ke surga. Kapan? Ketika Quran di depannya. Tapi lihat, ketika Quran di belakangnya, Quran menjadi makmum dan dia jadi imam, maka Quran akan mendorongnya ke neraka jahanam. Quran bilang, Pak, tolong negeri ini jangan pakai riba, Pak. Riba itu menyengsarakan bukan hanya Indonesia, bahkan Amerika, Inggris semuanya hancur perekonomian, resesi gara-gara riba. Apa kata dia? Diam kamu Quran. Aku lulusan Harvard, pakar ekonomi. Lebih ngerti tentang ekonomi daripada engkau Quran. Lahir 14 abad yang lalu. Diam, kamu ikut di belakangku. Imamnya pakar ekonomi. Hancur negeri. Quran bilang di belakang, Pak, wanita harus menutup aurat ketika keluar rumah. Diam kamu Quran, aku paling mengerti. Ini Nusantara, bukan Timur Tengah. Ente turun di Timur Tengah, ini Nusantara. Maka kata saya ikuti, kamu ada di Nusantara, ikut Islam Nusantara, jangan Islam Timur Tengah. Kenapa? Karena Quran ada di belakangnya. Quran ingatkan lagi, Pak. Apa kata Quran? Itu yang mencuri harus dipotong tangannya, Pak. Karena itu adalah kriminalitas. Apalagi yang mencuri harta rakyat. Apa kata dia? Tenang. Pencurian tidak harus dipotong tangan. Maksudmu potong tangan itu kan bukan potong tangan, tapi maksudnya potong mata pencarian pekerjaannya. Diam kamu Quran. Aku pakar psikolog kelas dunia, lebih mengerti daripada engkau Quran. Diam. Belakang. Maka Al-Quran akan mendorongnya ke neraka jahanam. Pertanyaan saya, jamaah yang dirahmati Allah, apakah kita dan negeri kita menjadikan Quran itu di depan atau di belakang? Hari ini kita menjadikan Al-Quran di belakang. Kita imamnya dan Quran makmumnya. Harusnya Quran imamnya. Kan antum doa khatmul Qurannya gimana? Imaman wa nuron wa huda wa rahmah. Kenapa Quran gak jadi imam? Kenapa Quran gak ngatur hidup kita? Kenapa Quran itu gak ngatur ekonomi kita? Kenapa Quran gak ngatur perdagangan kita? Kenapa Quran gak ngatur negeri kita? Kenapa Quran gak ngatur SDM kita? Kenapa Quran gak ngatur kehidupan kita? Bukankah Quran diturunkan dari Allah dan Allah menjamin? Apa kata Allah? Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kami yang menjamin Quran itu. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran menjadi imam kita. Selalu kemudian Al-Quran di depan dan kita tanya sama Quran. Quran, ini ada 2 cabang dalam hidup saya. Pilih kanan apa kiri? Quran bilang ambil kanan, jangan kiri. Quran, saya ingin punya rumah. Apakah saya dapat dengan cara begini atau begini? Quran bilang harus begini. Baik Quran, sami'na wa ata'na. Quran jadi imam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, negeri kita. Allah curahkan keberkahan dari negeri ini yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semuanya hanya menjadikan Quran sebagai rujukan hidup kita. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban tentang apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah materi curhat sang Nabi. Nabi tidak curhat dilempari batu, Nabi tidak curhat di kotoran, Nabi tidak curhat ketika dikatakan orang gila, Nabi tidak curhat dikatakan tukang sihir, Nabi tidak pernah curhat dikatakan apapun, tapi Nabi curhat dan curhatnya diabadikan di dalam Al-Quran. Apa yang Nabi curhatkan?
tingkah laku kita. Apa tingkah laku kita? Apa salah kita? Inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Umatku enggak pernah peduli dengan Al-Qur'an. Apa bukti enggak pernah peduli? Ada 8 hak Al-Qur'an kita injak-injak. Hak yang pertama diimani. Hak yang kedua dibaca, dipelajari, diamalkan, difahami, didakwahkan. Inilah hak-hak Quran yang hari ini kita abaikan. Mari pulang dari sini, bismillah. Satu-satu kita akan kemudian beralih baca. Alhamdulillah Ustadz, saya sekarang sudah bisa baca. Keren. Hafalan gimana Mas? Alhamdulillah Ustadz, dikit-dikit sudah mulai Ustadz. Kami buat kelompok kecil, setoran tiap pagi pakai voice. Setoran hafalan Ustadz. Alhamdulillah bagus. Amalkan gimana? Alhamdulillah Ustadz, dikit-dikit saya sudah mulai mengamalkan. Maklum namanya manusia Ustadz, jatuh bangun. Tapi apa? Berjuang mengamalkan Quran. Pelajarinya gimana? Alhamdulillah Ustadz, pulang kerja saya sudah mulai pelan-pelan sama keluarga di rumah biasa membaca dan mempelajari Quran. Dakwahkannya gimana? Alhamdulillah saya sudah dikit-dikit ikut berdakwah di teman-teman alumni, di teman-teman yang lain. Alhamdulillah sedikit-dikit saya sampaikan di grup dan yang lainnya. Alhamdulillah, berarti kita tidak termasuk orang yang dicurhatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masih ada waktu sampai jam 1, silahkan bagi yang ingin diskusi atau ingin tanya jawab. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.